Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Jimmy dan Kak Christine. Hari ini kita sudah sampai di poin ketiga dari pengajaran tentang konsekuensi. Nah, apa itu poin ketiga? Nanti Kakak Christine yang akan memberikan pengajaran hari ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kalau kita pernah melakukan kesalahan atau dosa. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mulai berdoa dulu. Kita satukan hati, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna setiap hari dalam hidup kami. Saat ini kami mau bersehati berdoa Tuhan untuk memulai ibadah online Simple Church Community. Tuhan yang tolong kami semua agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui Kak Christine. Ajari kami bahasa kasih-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan agar kami mampu mengerti dengan secara sederhana. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami datang dan mengucap syukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Minggu ini kita akan membahas bagaimana kalau kita pernah berbuat dosa atau kesalahan. Adik-adik, ada yang udah pernah berbuat dosa nggak? Atau salah? Atau belum pernah ada yang bikin salah? Belum pernah? Hebat semua kalau belum pernah salah. Nah, tapi pasti ada ya, kita kan manusia, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan Yesus tuh baik, sangat baik, sungguh baik, luar biasa baik. Tuhan Yesus tuh selalu mau mengampuni buat anak-anaknya yang mau datang, meminta maaf, meminta ampun, bertobat sama Tuhan Yesus. Sesuai dengan ayatnya, Tuhan Yesus tuh ngajarin kita berdoa minta ampun kepada Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama di 1 Yohanes 1 ayat 9. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Gini, kita baca sama-sama ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuh, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan tuh setia dan adil. Tuhan Yesus tuh setia dan adil, luar biasa baik. Tapi kita harus datang sama Tuhan Yesus. Kita bilang, kita berdoa, Tuhan Yesus ampuni aku kalau aku sudah berbuat dosa, kesalahan. Dosa itu apa aja sih? Coba kira-kira apa aja ya? Kalau berbohong itu dosa? Dosa kan ya? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Sama Tuhan Yesus juga dibilang, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kita nggak boleh membantah orang tua, ngelawan orang tua. Lalu apalagi ya, hal-hal kecil, kita nggak mau berbagi sama saudara kita. Misalnya nih ada mainan, nggak mau bagi sama adik kita, itu boleh nggak sih? Kan Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita untuk pelit. Kita harus murah hati, mau berbagi. Dan kalau ada yang meminta ampun, minta maaf sama kita, kita harus mau mengampuni. Bener kan? Kita harus mengampuni. Tuhan Yesus aja mau ngampunin kita. Maka kita juga harus belajar mau memaafkan orang lain yang datang minta maaf sama kita, ya kan? Lalu kalau kita sudah tahu apa aja itu dosa, apa aja itu kesalahan yang gak boleh kita lakukan, bagaimana jika ada orang yang udah dirugikan, ada orang yang jadi susah karena kita melakukan kesalahan atau dosa? Ya, kita harus berani dan mau untuk minta maaf. Jangan malu. Kalau iblis tuh pasti bilang gini, udah jangan minta maaf, biarin aja dia yang salah. Kita gak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus ajarin kita, kita harus mengaku dosa kita. Kalau kita udah mengaku dosa kita, kita harus berani minta maaf. Misalnya sama koko kita, Koko maafin aku, tadi aku udah rebut mainan Koko. Atau sama cicinya, Cici maafin aku ya, aku tadi tidak mau berbagi. Atau sama mama papa, Mama, Papa, aku minta maaf ya karena aku tadi udah gak nurut, aku udah bikin mama kesel atau papa marah. Kita harus berani minta maaf. Hal kecil seperti itu aja kita harus belajar dan mau minta maaf. Apalagi
kalau kita udah bikin salah atau dosa, pasti mama papa kita sedih, koko kita sedih, cici kita sedih, kakak kita, saudara-saudara kita, tante kita, atau oma kita mungkin sedih karena kita nakal, karena kita berbuat salah. Jadi kita harus mau dan jangan malu ya, harus berani bilang kita meminta maaf duluan. Jangan malu pokoknya ya. Terus hal ketiga, kita kalau sudah pernah minta maaf, kalau kita sudah tahu kita tuh salah, kita harus jangan ulangi lagi. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ingat-ingat lagi, aduh, kalau aku bohong, Tuhan Yesus sedih nggak ya? Kalau aku bohong, mama papa aku sedih nggak ya? Kita harus seperti itu. Kalau aku pelit, duh, mama papa aku sedih nggak ya? Cici aku kesian, koko aku kasihan, aku nggak mau sharing. Kan ingat, sharing is caring. Karena Tuhan Yesus itu murah hati, memaafkan, mau mengampuni, sayang sama kita, kita harus mau berbagi juga. Setelah kita minta maaf, kita jangan ulangi, aduh aku nggak akan mau pelit lagi sama saudara-saudara aku yang lain, sama teman-teman aku yang lain. Terus kita ingat lagi, kan Tuhan Yesus bilang kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh pelit, kita nggak boleh melawan orang tua, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Jadi pada saat kita marah, kita kecewa atau melakukan dosa, ingat, firman Tuhan bilang nggak boleh. Jadi jangan diulangi lagi ya. Terus kalau bingung ini boleh apa enggak, kalau kita berdoa dan minta ampun sama Tuhan, terus kita bingung, aduh ini gimana, nggak ngerti, kan ada mama, ada papa, tanya, ma, pa, aku boleh nggak seperti ini? Itu mama papa pasti seneng ditanya seperti itu. Jadi kita belajar taat, kita belajar bertanya sama orang tua apa yang harus kita lakukan, kita minta tuntunan orang tua kita. Jadi pertama kita harus berdoa minta ampun sama Tuhan. Kedua, kita harus minta maaf sama orang-orang yang kita rugikan, kalau ada yang jadi susah atau sedih gara-gara kesalahan kita. Ketiga, jangan ulangi lagi. Nah, itu adalah poin-poin bagaimana kalau kita pernah melakukan dosa dan kesalahan. Hal-hal kecil dulu aja. Kita sama-sama belajar berdoa minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama teman-teman, keluarga kita, dan juga ingat janji jangan diulangi lagi ya. Oke? Have a blessed day semuanya. Kita berdoa yuk, sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah tegur kami agar kami mau bertobat, minta ampun kepadamu. Tolong kami selalu Roh Kudus, tolong kami anak-anak-Mu agar kami mau taat dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau baik, Engkau mau mengampuni kami semua. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di poin berikutnya bersama Kak Jimit. Adik-adik semua tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, mendoakan satu sama lain, tetap makan makanan yang sehat, makan buah dan sayur, tetap olahraga, jangan lupa ya, exercise biar kita kuat, dan tetap ingat mengucap syukur selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah semuanya. Nah, itu tadi poin ketiga dari pengajaran tentang konsekuensi. Dengan demikian, maka pengajaran konsekuensi sudah selesai sampai di sini, dan akan ada pengajaran berikutnya yang adik-adik juga harus ikuti ya. Adik-adik harus ikuti pengajaran demi pengajaran yang dibagikan oleh SCC Kids, karena ini pengajaran-pengajaran sederhana yang mudah dimengerti dan mudah dilakukan, aplikatif di dalam kehidupan ya. Dan Kak Jimmy, Kak Christine, dan Kak Venes semua yakin pengajaran-pengajaran ini akan memberkati adik-adik sekalian, memberkati papa mama di rumah juga ya, supaya karakter adik-adik dibangun menjadi serupa seperti Kristus. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Jangan lupa adik-adik periksa, cek ada games-games yang sudah disediakan oleh Kakak Venes ya. Adik-adik bisa mainkan di rumah, baik bersama kakak adik atau bersama papa atau mama.
Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari SCC Kids. Jangan lupa juga kita ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 11 siang sampai selesai yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Nathanael Mataung, yang biasa kita sebut juga dengan Papi rohani kita. Dan jangan lupa untuk berikan tanda suka, berikan komentar, berlangganan channel ini, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.